Mas? Apa lagi? Duit lagi kan? Ah. Bapakku tuh sakitnya makin parah, Mas. Hari ini harus dibawa ke rumah sakit. Aku minta tolong sama kamu, Mas. Terus? Pasti gue pikirin. Fatma, lu mikir dong. Anak bapak lu bukan cuma lu doang, masih banyak saudara-saudara lu yang lain. Minta sama mereka. Iya, aku tahu, Mas. Tapi Mas kan tahu saudara-saudara aku semuanya merantau di luar Jawa. Dan mereka kan menggantungkan sama aku. Kenapa jadi gue terus yang ketumbuhan? Lu bilang sama saudara-saudara lu yang sono ya, cari kerja yang banyak, biar bisa menghasilkan duit yang gede, biar bisa bagi-bagi, biar bisa bantu-bantu. Jangan apa-apa gue. Emang lu pikir gue ini dinas sosial? Astagfirullahaladzim, Mas. Aku minta tolong kali ini aja, Mas. Karena papaku sakitnya makin parah. Aku mau minta tolong sama kamu. Gak bakal gue kasih. Lu mau apa? Mikir lu mau kerja? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, Sayang, aku kan udah lama pengen punya emas. Kamu kapan beliin aku emas? Memang harus buru-buru beli emas apa? Gak tahu nih, Beb. Mungkin bawaan baby kali ya. Bawaan bayi. Emang ada bayi demen emas? Sayang, gimana jadinya kamu mau beliin aku emas apa enggak? Ya udah, kamu tenang aja. Ini buat kamu. Kamu beli emas sekarang. Makasih ya sayang, kamu baik banget deh. Iya dong. Pokoknya kamu tenang aja. Agus ini orang kaya. Semua apa yang kamu mau akan aku beli. Nah, kalau perlu apartemen yang baru di ujung jalan sana, kamu mau? Ya mau dong sayang. Tenang, nanti aku ambilin brosurnya ya. Kamu bisa aja sih, Mas. Bapak harus ke rumah sakit, Pak. Nggak usah, Pak. Nanti hanya yang repotin kamu saja, Nak. Maafin Fatma ya, Pak. Bapak nggak enak sama suami kamu. Pak, Mas Agus udah berubah kok. Udah nggak kayak dulu lagi. Syukurlah kalau begitu. Kalau Bapak masih perlu biaya, apa perlu rumahnya aku jual aja ya, Pak? Rumah itu jangan dijual, Fatma. Bapak sudah memberikannya rumah itu buat kamu. Tika juga suami kamu. Ya? Bu, masa dibeli segitu sih, Bu? Tambahin dong, Bu. Saya kan belinya 5 juta dulu. Apalagi ini surat-suratnya masih lengkap loh, Bu. Gak bisa, Bu. Maaf Mbak, itu cincinnya bagus banget. Ini model yang selama ini saya cari. Mau dijual Mbak? Iya, saya mau jual 4 juta. Ya udah jual ke saya aja. Saya bayarin 4,5 juta. Gimana? Boleh? Nih. Nih.
Makasih Nak. Iya, sama-sama. Ya ampun, bagus banget. Maafin Bapak ya, Nak. Bapak selalu merepotkan kamu. Pak, Bapak nggak boleh ngomong gitu, Pak. Ini udah kewajiban Fatma sebagai anak Bapak. Bapak pasti sembuh. Bapak pasti sehat lagi, Pak. Iya, Nak. Lebih baik kamu pulang sekarang ya, Nak. Nanti suami kamu nyari-nyari. Iya, Pak. Fatma pamitan ya, Pak ya. Iya, Nak. Itu kan cincin kawinnya Fatma. Bagus nggak, Beb? Bagus. Kamu beli di mana? Ya di toko emas lah, Beb. Tahu nggak, Beb? Aku tuh tadi beli sama ibu-ibu yang mau jual cincin ini ke toko emas. Katanya sih ini cincin kawinnya. Aneh ya, Beb? Masa ada sih orang yang jual cincin kawinnya sendiri? Dia lagi kepepet kali. Gak apa-apa lah. Pokoknya aku suka cincin ini, bagus banget. Nggak salah lagi nih. Pasti Fatma pernah menjual cincin kawin kita. Fatma, Mas, dari mana kamu? bapak aku kondisinya makin parah. Kalau aku tanya, kamu jawab. Jangan kemana-mana kamu ngomong. Kamu jual cincin kawin kan? Fatma, jawab! Kok Mas tahu kalau aku jual cincin kawin itu? Kalau aku tanya tuh jawab. Jangan mengalihkan pembicaraan. Mantap. Mana cincin kamu? Mana? Kamu jual kan? Dasar kamu. Cincin kawin itu hak seorang istri, Mas. Aku jual buat pengobatan bapakku. Apa perlu, Mas? Aku jual rumah ini buat biaya pengobatan bapakku. Apa? Rumah? Fatma, aku tahu rumah ini punya bapak kamu. Tapi kan udah dikasih sama kamu. Kenapa mesti diikut-ikut lagi sih? Bapakku kondisinya makin parah. Aku minta tolong sama kamu. Tengokin dia lah, Mas. Enggak. Enggak perlu. Dan enggak penting. Masih banyak urusan lebih penting yang mesti aku kerjain. Misalnya cari pekerjaan yang lain. Biar bisa menghasilkan duit lebih banyak. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Oh, bagus. Hah? Kongko kayak anak-anak londo. Hah? Lu tahu diri dong. Lu siapa? Lu katanya lu. Bukan pada kerja lo. Tapi ini kan jam istirahat, Pak. Iya, bener. Iya, Pak. Oh, lu lupa. Hah? Lu ngajarin gua. Gua tahu nih waktu istirahat. Tapi istirahat lu jangan kelamaan. Hah? Mau lu semua. Gua istirahatin selamanya. Pada kakak kerja. Oh, enggak. Pada ketakutan kalau kayak gitu. Kerja buruan. Iya, Pak.
Mau lari kemana? Woi! Balik! Kerja lo! Air berhenti jangan sini! Air berhenti jangan sini! Stop! 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 Air! Air sial! Waalaikumsalam. Ini ada apa kalian? Gawat, Bu. Gawat, parah, Bu. Apa ini yang gawat? Yang jelas dong ngomong sama saya. Suami ibu, Pak Agus hilang, Bu. Iya hilang, Bu. Hilang gimana maksud kalian? Suami Ibu Pak Agus hanyut ke bawah banjir, Bu. Astagfirullahaladzim. Suami saya kebawa banjir. Gimana mungkin? Ini kan musim kemarau. Kok bisa suami saya kebawa banjir? Itulah anehnya, Bu. Rumah proyek percontoh yang kita bangun sekarang, Bu. Kena bencana, Bu. Rumahnya ambruk secara tiba-tiba kena banjir bandang, Bu. Iya. Rumahnya hanyut, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya mau lihat suami saya. Iya, Bu, bareng kita, Bu. Bos! Bos, Bos! Bos! Astagfirullahaladzim. Kenapa ini lumpurnya banyak banget? Kenapa ini bangunan bisa ambruk? Kenapa gogon ini? Bu, kita juga nggak tahu, Bu. Semua ini datang tiba-tiba, Bu. Tari sayang, ibu juga nggak tahu bapak ada di mana. Rosi, tolong cari suami saya sampai ketemu. Maaf, Bu. Lumpur di sana dalam sekali, Bu. Jadi saya nggak berani. Tok, gimana nih, Tok? Kok ke gua? Lo tahu sendiri kan lumpurnya dalam banget kayak gini. Ini nggak bakalan bisa nemu kalau kayak gini. Ya juga sih. Ji, mana, Ji? Maaf, Gon. Saya nggak berani. Aduh, mana ya? Cari suami saya sampai ketemu. Saya minta tolong sama kalian. Cari Mas Agus. Bos! Bu, gini aja, Bu. Ibu telepon tim SAR aja, Bu. Bos! 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 Kenapa kamu begini, Mas? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Bos! Bagus! Aduh, Bos! Bos! Bagus! Bos! Bos! Bagus! Ini lumpur banyak bener ini. Ayo cari suami saya sampai ketemu. Apapun bentuknya saya mau lihat suami saya. Iya, Bu. Aduh. Bos! Bos! Ini aneh. Kok Pak Agus bisa kelelep kayak gini sih? Ini memang aneh, Tok. Kenapa rumah Pak Agus doang yang tenggelam? Pada rumah yang lain kering kerontang. Wah, jangan-jangan ini azab karena kejahatan Pak Agus sendiri nih. Nah, lo tahu sendiri kan Pak Agus orangnya kayak gimana? Tok, nggak boleh ngomong gitu, Tok. Gitu-gitu tuh ya bos kita. Ya udah kita cari lagi. Bos! Bagus! Bos! 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 Bagus! Bos! 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 Bagus! Bos! 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 Bagus! Bos! Bu Fatma,
Maaf Bu, saya dengar suami Ibu Pak Agus katanya hanyut ke bawah banjir bandang. Apa betul begitu Bu? Betul Pak Rohim. Kok aneh ya? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Kok tiba-tiba ada banjir bandang? Dan anehnya lagi, cuman proyek Pak Agus saja yang kena. Mungkin itu kena azab. Bu Rani ngomong apa ya? Alah, ibu nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Orang kompleks ini tahu kok kelakuan suami ibu. Kamu ngomong apaan sih Bu? Fatma ya. Terus Pak Agus apa sudah ketemu Bu? Belum Pak Rohim. Pak, jangan-jangan Pak Agus tuh sebenarnya nggak hanyut Pak, tapi lagi pulang ke rumah istri barunya. Yaudah deh, kalau gitu pulang aja ya Pak. Bu, saya mau permisi dulu. Semoga jenazah Pak Agus nanti cepat ketemu Bu ya. Pak Rohim, suami saya belum meninggal kan? Maaf Bu, saya kelepasan ngomong. Sudah 2 hari ini Pak Agus belum kita temukan. Gimana nih Gon? Ya juga sih. Jangan-jangan Pak Agusnya udah almarhum lagi. Nggak boleh kayak gitu. Biar aja baik-baik, Bapak Agus. Lagian juga, walaupun Pak Agus orang yang jahat, nggak serakah. Tim SAR juga belum apa-apa. Bener juga sih. Nah itu kaki, keluarin. Dua-duanya barang. Barang, dua-duanya kakinya, barang. Cepat. Nah kakinya, itu diangkat sini. Pelan-pelan, Pak. Ini bos. Oh itu tuh Pak. Itu apa?